Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dindil Islami, mahasiswa PPG Angkatan 1 tahun 2023, Institut berkampus di Institut Agama Islam Negeri YIN Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah, yang mana di sini kita mengambil materi di kelas 8, yaitu dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam hal ini kita akan memberikan atau membahas tentang bagaimana kita menyikapi terhadap keimanan kita yang akan mengisi diri kita, tentang pengetahuan kita, bagaimana kita itu bisa sedikit mengutip tentang iman kepada Allah. Di sini kita di bagian pertama kita akan membahas tentang iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah adalah membenarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang diturunkan kepada para rasulnya, para nabi dan rasulnya. Nah, setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya, baik secara ijmal, secara global, maupun secara tafsil ataupun secara terperinci seperti itu. Terus yang kedua, ada sejumlah kitab atau suf Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu diantaranya yang pertama ada Zabur, ada Taurat, ada Injil, dan ada yang terakhir Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini merupakan Al-Quran kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan ini merupakan mukjizat yang terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad yang pada sampai saat ini yang ada. Dan Al-Quran ini merupakan sumber hukum yang utama yang digunakan oleh umat Islam pada sampai saat sekarang ini. Yang ketiga, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar tentunya akan mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berupa akhlak yang mulia dalam kehidupan kita. Seperti misalkan ketika kita berpedoman kepada Al-Quran, perkataan kita itu mesti memunculkan perkataan-perkataan yang jujur. Dengan perkataan itu tentunya nanti bisa memunculkan tanggung jawab. Artinya kita bisa dipercaya dengan apa yang sudah kita lakukan. Terus dengan berpegang teguh terhadap Al-Quran juga bisa menghargai perbedaan, menghormati orang tua misalkan, menghargai sesama, terus bisa juga menghargai teman ataupun beda yang toleransi terhadap beda-beda terhadap lain agama. Dan juga dengan kita beriman terhadap kitab-kitab Allah akan memunculkan hubungan yang harmonis di antara orang-orang yang beriman kepada Allah, dan demikian dalam kehidupan ataupun perilaku sehari-hari. Nah, di situ kita akan saling menghormati antar sama, saling menghormati antar umat beragama. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran memang kita juga dituntun bagaimana kita bisa menjadikan diri kita, menjadikan orang lain saling menghargai, saling menghormati. Seperti itu. Al-Quran sebagai kitab yang utama tentunya bukan sekedar kita membaca, tapi bagaimana kita juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini merupakan tangga tertinggi cinta kita kepada Al-Quran. Selain kita membaca, mengkaji, juga kita dianjurkan untuk mengamalkan.
Nah, capaian kecintaan dan keimanan seseorang terhadap Al-Quran dilihat dari perilakunya, dari perilaku kesehariannya. Akan tetapi ketika seseorang itu berperilaku, bergaul dengan masyarakat, tapi masih dalam koridor-koridor Al-Quran, maka perilaku kesehariannya akan terlihat baik dan juga akan mudah, akan senang dipandang, dilihatnya. Kenapa? Karena tiap gerak-geriknya beralaskan Al-Quran. Apakah perilakunya itu mencerminkan isi kandungan Al-Quran atau tidak bertentangan dengannya? Nah, seseorang itu mencintai Al-Quran pasti memiliki akhlak terpuji. Pasti itu. Pasti mempunyai akhlak terpuji. Karena di dalam Al-Quran memang sering membahas tentang bagaimana kita itu berperilaku yang baik. Dan juga ditegaskan oleh baginda Nabi Muhammad SAW bahwasanya akhlak Al-Quran dan juga dicerminkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Inna, bahwasanya di dalam Nabi itu menyampaikan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus ke muka bumi ini tiada lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dan akhlaknya Nabi ini akhlaknya Al-Quran. Seperti itu. Jadi di sini dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad diceritakan bahwasanya sahabat Sa'ad bin Hisham bin Amir radhiyallahu an bertanya kepada Ummul Mukmin. Siapa Ummul Mukmin itu? Ummul Mukmin itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Tak tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Aisyah menjawab, bukankah engkau sering membaca Al-Quran? Hisham menjawab, ya. Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi ketika ditanya tentang akhlaknya Rasulullah itu bagaimana, maka akhlaknya Rasulullah yaitu akhlaknya Al-Quran. Dan kita bisa meniru, mencontoh apa perilaku-perilaku yang telah baginda Nabi Muhammad SAW itu kerjakan. Nah, ketika kita mengerjakan apa yang sudah dikerjakan oleh Nabi, tentunya kita juga akan mendapatkan pahala, mendapatkan kebaikan. Kebaikan-kebaikan tentunya yang akan menjadi dampak positif terhadap diri kita. Jadi bagaimana di akhir penghujung materi ini bagaimana kita itu bisa berperilaku berlandaskan sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Quran. Dengan Al-Quran kita akan menjadikan sebagai petunjuk bagi diri kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Tentunya selain Al-Quran kita menjadikan hadis sebagai sumber hukum yang kedua agar kita tidak menjadi orang yang ingkar terhadap Allah. Dengan demikian, seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran dengan benar akan menampilkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti berkata jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Menghargai perbedaan, menghormati orang tua, dan lain sebagainya. Sebaliknya, ia akan terhindar dari perilaku buruk. Seperti menyebarkan berita bohong, yang hoak-hoak itu yang biasa terjadi di kalangan sekarang ini, terus merusak lingkungan dan alam, berlaku anarkis dan fundamentalisme, menebarkan kebencian, korupsi dan lain sebagainya. Ketika melakukan hal-hal yang demikian yang saya sampaikan tadi, berarti seseorang itu tidak berpedoman dalam hidupnya terhadap Al-Quran. Dan hal seperti itu yang akan merusak generasi-generasi muda. Seperti itu. Maka dari itu, bagaimana kita itu